Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Sahabat beriman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara orang Islam yang masuk surga, ada yang langsung masuk ke dalamnya. Ada pula yang harus menunggu lama, dan ada juga yang harus mampir dulu ke neraka. Jika bisa memilih, pastilah kita menginginkan masuk surga tanpa harus menunggu, tanpa harus mampir ke neraka. Namun langsung masuk saja tanpa dihisap, tanpa diazab. Lalu bagaimanakah caranya? Berikut 12 amalan masuk surga tanpa dihisap. Yang pertama, bertauhid. Keutamaan mempelajari tauhid merupakan ilmu yang paling agung, wajiban yang paling wajib, dan perintah Allah yang terbesar. Oleh karena itulah keistimewaan yang didapatkan oleh al-muwahhidin, orang-orang yang mentauhidkan Allah, itu banyak dan sangat besar. Dan puncak keutamaan yang dianugerahkan kepada ahli tauhid adalah mendapatkan kesempatan masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Kemudian yang kedua, beramal sesuai dasar hukum Islam. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku telah diperlihatkan beberapa umat oleh Allah. Lalu aku melihat seorang nabi bersama beberapa orang, seorang nabi bersama seorang dan dua orang, serta seorang nabi yang sendirian. Tiba-tiba ditampakkan kepadaku sekelompok orang yang sangat banyak. Aku mengira mereka itu umatku, namun disampaikan kepadaku, itu adalah Nabi Musa dan kaumnya. Selanjutnya tiba-tiba aku melihat lagi sejumlah besar orang, dan disampaikan kepadaku, ini adalah umatmu, bersama mereka ada 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab." Kemudian beliau bangkit dan masuk rumah. Orang-orang pun memperbincangkan tentang siapakah mereka itu. Mereka itulah orang-orang yang beramal soleh sesuai dengan dasar-dasar hukum Islam. Kemudian yang ketiga, meninggal dalam keadaan bertaubat. Dalam sebuah hadis meriwayatkan, sesungguhnya amalan itu hanya berdasarkan penutupnya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Oleh sebab itu, selalu panjatkan doa diwafatkan dalam Islam, sehingga kapanpun kita meninggal akan selalu ada dalam keadaan bertaubat. Lalu yang keempat, bersih dari dosa syirik, bid'ah dan maksiat. Maksud bersih dari dosa dengan segala macamnya, yaitu syirik, bid'ah dan maksiat, adalah seorang hamba meninggal dalam keadaan sudah bertaubat dari seluruh dosa, atau dosanya sudah terlebur dengan pelebur atau mukaffirat dosa. Lalu yang kelima, jauh dari syirik besar dan kecil. Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah menjelaskan, as-sabiqun bil khairat, orang-orang yang bersegera dalam kebaikan. Dalam kitabnya I'anatul Mustafid, bahwa mereka adalah orang-orang yang selamat dari syirik besar maupun kecil. Mereka meninggalkan hal-hal haram dan makruh. Bahkan mereka meninggalkan sebagian hal yang mubah atau halal. Mereka bersungguh-sungguh dalam melaksanakan amal ketaatan, baik amal yang wajib maupun yang sunnah. Mereka adalah orang-orang yang lebih dahulu berbuat kebaikan. Maka barang siapa sampai pada tingkatan ini, ia masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Kemudian yang keenam, mengucap syahadat ketika meninggal. Pada ucapan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah mengandung tuntutan jauh dari kemaksiatan dan bid'ah. Hal itu disebabkan karena konsekuensi syahadat Muhammadar Rasulullah adalah taat pada perkara yang diperintahkan oleh Rasulullah, membenarkan apa yang beliau informasikan, menjauhi larangannya,
dan tidak menyembah Allah melainkan sesuai dengan syariat yang diajarkannya. Lalu yang ketujuh, mengucap la ilaha illallah ketika meninggal. Syekh Saleh Al-Syekh Hafidahullah di dalam kitabnya At-Tamhid menjelaskan, realisasian tauhid dengan sempurna adalah realisasian syahadatain la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Karena pada ucapan seorang ahli tauhid la ilaha illallah terdapat tuntutan pelaksanaan tauhid dan jauh dari syirik dengan segala macamnya. Kemudian yang kedelapan, pengikut setia Rasulullah. Dari Abu Bakar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku dianugerahi Allah 70.000 orang dari umatku masuk surga tanpa hisab. Wajah mereka nampak seperti bulan pada bulan purnama. Hati mereka semuanya sama. Lalu aku memohon tambahan kepada Allah, dan Allah menambahkan untukku setiap satu orang menjadi 70.000 orang." Hadis riwayat Ahmad dalam Musnad dengan sanad yang sahih. Lalu yang kesembilan, orang yang pertama kali masuk Islam di masa Rasulullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan orang-orang yang paling beriman paling dahulu, mereka itulah yang didekatkan kepada Allah, berada dalam jannah kenikmatan, segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu dan segolongan kecil dari orang-orang yang kemudian." Al-Quran Surah Al-Waqi'ah ayat 10 sampai 14. Kemudian yang ke-10, memiliki kesempurnaan akhlak. Golongan orang yang akan masuk surga tanpa hisab adalah golongan yang sifatnya disebutkan dalam surah Al-Waqi'ah ayat 10 sampai 14. Allah memberi sifat kepada mereka sebagai orang-orang yang beriman paling dahulu dan mereka didekatkan kepada Allah di surga. Mereka adalah segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu dan segolongan kecil dari orang-orang yang kemudian. Kepada mereka Allah telah menanamkan kemuliaan, cinta, takdir dan keagungan. Mereka adalah cerminan dalam iman, amal kebaikan, jihad, ilmu, anugerah, kelembutan hati, cinta, kesempurnaan akhlak dan keagungan. Kemudian yang ke-11, orang yang sabar ketika diuji dengan penyakit berat di dunia. Pada hari kiamat kelak, setelah timbangan-timbangan amal dipasang, orang-orang yang tekun salat dipanggil untuk menerima pahala mereka secara penuh. Orang-orang yang tekun puasa dipanggil untuk menerima pahala mereka secara penuh. Orang-orang yang gemar berpuasa dipanggil untuk menerima pahala mereka secara penuh. Dan orang-orang yang pergi haji dipanggil untuk menerima pahala mereka secara penuh. Tetapi timbangan orang-orang yang dicoba dengan penderitaan sakit tidak dipasang. Mereka juga tidak diadili. Mereka selain diberi pahala, juga tidak dihisab. Kemudian yang ke-12, mati syahid. Abu Nuaim dari Ibnu Abbas bahwa Nabi SAW bersabda, "Pada hari kiamat nanti, orang yang mati syahid dihadirkan untuk dihisab, dan orang yang suka bersedekah dihadirkan untuk dihisab. Orang-orang yang dicoba dengan penyakit juga dihadirkan, namun tidak untuk dihisab maupun diadili. Mereka malah diberi pahala yang amat banyak. Sehingga orang-orang sehat yang ada di padang mahsyar berharap tubuh mereka dipotong-potong dan digunting, agar bisa mendapat pahala yang baik di sisi Allah." Sahabat beriman yang dirahmati oleh Allah, itulah amalan mulia yang mendapat janji dari Allah untuk masuk surga tanpa dihisab. Semoga bisa menjadi motivasi untuk kita semua dalam meningkatkan amal mulia agar jauh dari api neraka. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Demikian yang bisa kami bagikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.